Rasul adalah manusia pilihan Allah yang dipilih dan dipercaya sendiri oleh Allah untuk membawa dan menyampaikan firman dan ajaran Allah untuk manusia. Lalu apa jadinya jika ternyata para rasul penyampai risalah itu berkhianat kepada Tuhannya? Namun sebelumnya jangan lupa klik. Banyak dari apologet Kristiani yang mempertanyakan validitas dan kebenaran Al-Quran. Tetapi mereka lupa atau tidak teliti dalam membaca Alkitab yang menyebabkan mereka tidak mengetahui bahwa Alkitab sebenarnya ditulis oleh para rasul yang berkhianat kepada Yesus. Setelah Yesus ditangkap oleh imam besar, mulailah terjadi apa yang telah dinubuatkan oleh Zakaria dalam kitab Zakaria 13 ayat 7. Yang bunyinya, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah." Jika gembala terbunuh, maka para pengikutnya atau dombanya menjadi tercerai-berai, seperti domba tidak bergembala. Namun nubuat ini dipertegas lagi dalam kitab Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nubuat Zakaria ini tergenapi dengan tertangkap dan terbunuhnya Yesus di tiang salib, dan kaburnya semua murid dan rasul-rasul Yesus. Hal ini digambarkan dengan gamblang dalam Alkitab, dalam kitab Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan Rasul Petrus sebagai Rasul Yesus pun turut kabur. Bahkan Rasul Petrus yang sebagai Rasul Yesus pun sampai-sampai mengumpat dan mengutuki Yesus untuk menyangkal bahwa dirinya pengikut Yesus karena dirasuki rasa takut yang sangat-sangat. Seperti tertulis dalam kitab Matius 26:72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Pada ayat 73 dikatakan, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Lalu pada ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Dan pembangkangan perintah Yesus ini juga dilakukan oleh Rasul dan murid Yesus ketika mereka disuruh berjaga dan berdoa oleh Yesus. Tetapi kenyataan yang terjadi ketika Yesus kembali dari berdoa, mereka semua pada tertidur dan bukannya berdoa atau berjaga seperti diperintahkan oleh Yesus. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Matius 26 ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Bagaimana bisa seorang Rasul Yesus membangkang pada Tuhannya? Dan seorang Rasul yang manusia pilihan Allah dan dipengaruhi dan dipenuhi oleh Roh Kudus sampai acuh tak acuh menyangkal dan mengumpat pada Tuhan Yesusnya sendiri untuk cari selamat. Kalau para Rasul Yesus di hadapan Tuhan Yesusnya sendiri sudah berani acuh tak acuh dan menyangkal, apalagi setelah Yesus tidak ada. Apakah mereka berani menghadapi imam besar dan pasukannya tanpa kehadiran Tuhan Yesus? Dari ayat-ayat Alkitab tersebut,
maka kita dapat menarik satu pertanyaan dan kesimpulan. Pertanyaan pertama, apakah Alkitab itu benar-benar valid dan ditulis dengan benar oleh para rasul di bawah ancaman dan intimidasi yang keras dari imam besar? Sedang kenyataan yang kita lihat sendiri, para rasul memilih meninggalkan Yesus daripada menghadapi imam besar. Yang kedua, dengan tahunya Yesus bahwa rasul yang akan mengkhianatinya, maka Yesus memutuskan untuk tidak melawan atau memerangi imam besar. Jadi, Yesus tidak pernah berperang itu bukan karena cinta damai, tetapi karena Yesus tahu akan dikhianati dan ditinggalkan oleh rasul dan muridnya sendiri.